Saya ditawarin dengan 100 juta untuk tidak bikin gol. Itu saya ambil duitnya. Menteri Susi sudah melawan mafia ikan. Menteri ESDM melawan mafia migas. Sekarang Bapak saatnya melawan mafia bola. Sepak bola itu bukan milik masyarakat, milik FIFA yang dimainkan masyarakat di seluruh dunia. Saya mau tanya ke Menpora, sepak bola milik siapa Pak Menteri? Milik bangsa Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Gajah memang bisa main sepak bola, tapi kita harusnya lebih baik dari mereka. Jika lebih buruk dari gajah dalam sepak bola, jelas ada yang kacau dari cara mengurusnya. Apalagi ini bukan kasus yang pertama. Isu suap dan pengaturan skor sudah jadi cerita lama. PSSI memang getol memberikan hukuman, namun persoalan belum sepenuhnya bisa dibereskan. Akar persoalan sebenarnya masih sama, tapi PSSI tak bisa juga mengatasinya. Karena sepak bola terus didera persoalan, apakah lebih baik jika PSSI dibekukan? Inilah Mata Najwa. Dagelan bola. Indonesia, Indonesia, Pemirsa, sepak bola gajah, pengaturan skor, suap, dan mafia sepak bola bukan hal baru di Indonesia. Tidak hanya di kompetisi domestik, tapi juga di pertandingan internasional yang dilakoni oleh Timnas. Kita akan membahas karut-marut persepak bolaan nasional ini. Pertama sudah hadir di studio Metro TV, dua pelatih sepak bola yang juga mantan pemain nasional. Kita sambut Bambang Nurdiansyah dan Rocky Puturai. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sebelum saya bertanya pengalaman Anda berdua, baik sebagai pelatih sekarang maupun dulu sebagai pemain, kita akan lihat bersama cuplikan apa yang terjadi pada pertandingan PSS Sleman dan PSIS Semarang pada hari Minggu 26 Oktober 2014, di mana terjadi 5 gol bunuh diri. Yang utama adalah bermain bola untuk menang. Kali ini bermain bola untuk kalah. Kalau memang melakukan, memang ya seperti yang dituduhkan melakukan, ya kenapa nggak dihukum mati aja sekalian lah. Karena saya, maksudnya bentuk saya itu bahwa di situ saya tidak menyuruh melakukan apapun. Ya, saya siap kalau memang istilahnya menjolimi sepak bola, saya siap hukuman lebih berat daripada itu juga siap. Jadinya juga menit akhir, ya kita spontanitas saja terjadi seperti itu. Ya mungkin karena emosi saya aja mas, saya terlalu emosi, ya saya blank, saya melakukan tindakan seperti itu. Itu yang terjadi belum lama ini dan banyak membuat orang mengernyitkan dahi, mengerutkan dada, dan menyesalkan. Saya ingin ke Anda dulu, Bung Rocky Puturai. Apa yang Anda lihat terjadi pada duel kemarin? Anda terkejut atau itu sudah biasa sejak dulu memang sering terjadi seperti itu? Ya kalau terkejut sih sudah enggak lagi. Memang itu sepak bola Indonesia. Itu sepak bola Indonesia? Karena memang sebelum saya jadi pemain, dari saya sampai saya jadi pemain, itu selalu ada, karena saya sendiri pernah ngalamin. Apa yang Anda alami? Saya pernah didatangin narasumber untuk, saya masih di Arseto, itu pertandingan Arseto lawan Barito Putra. Anda itu siapa? Saya lupa nama lengkapnya, tapi namanya itu Andi. Posisinya sebagai apa? Dia di tim lawan atau dia bandar atau apa nih? Saya nggak tahu posisinya, cuman dia pernah mantan pemain juga, mantan pemain Barito Putra. Jadi Anda ditawari 50 juta untuk apa? Untuk tidak bikin gol. Tidak bikin gol. Apa yang terjadi ketika itu? Anda tetap bikin gol? Enggak, saya untuk pertama itu saya tidak tertarik karena saya nggak
Pertandingan kedua lagi waktu saya main di... Tapi kalau Anda ditawari, berarti teman-teman Anda yang lain juga kemungkinan ditawari dong? Pastinya. Ada yang mengambil? Saya nggak tahu. Tapi yang menang ketika itu siapa? Arseto. Arseto yang menang. Ya. Dan kedua, saya ditawarin pada saat saya bermain di Persija Timur, itu dengan lawan PSM Ujung Pandang. Itu PSM Ujung Pandang harus lolos ke putaran kedua di Padang. Saya ditawarin dengan 100 juta untuk tidak bikin gol. Itu saya ambil duitnya. Anda ambil uang ya? Saya ambil duitnya, terus saya lapor ke waktu itu manajer saya, Bang Zen. Saya langsung telepon, saya bilang, Bang, ini ada orang dengan orang yang sama, namanya Andi, nawarin saya duit, tidak boleh bikin gol. Saya ambil duit ini karena PSM belum bayar gaji saya 2 bulan. Kalau saya nggak bikin gol, abang boleh sanksi saya. Tapi saya bikin gol, akhirnya PSM nggak lolos ke 8 besar, saya bikin 2 gol. Hanya 2 insiden itu yang terjadi atau ada pengalaman lain? Selama saya bermain waktu itu, saya bermain di Timnas SEA Games 97 di Jakarta. Itu kita sudah lolos grup. Pertandingan terakhir kita lawan Filipina. Itu kita menang 3-0 dalam ruangan ganti, semua pemain dimarah sama manajer. Dimarahi? Dimarahi. Kita menang 3-0, dibilang goblok, bego. Pertandingan tahun 97. Atau apa yang diharapkan? Mungkin menang lebih banyak. Menang lebih banyak? Karena? Iya, karena saya juga nggak tahu jawabannya. Masih ada yang ditutup-tutupi. Tidak apa-apa, nanti akan panas. Kasih tepuk tangan dong untuk Bang Rocky. Kalau saya boleh menebak, itu mungkin diminta menang lebih banyak karena sudah diatur skorsnya. Mungkin ada mafia di sana, ada hitung-hitungan judi mungkin di sana. Kira-kira betul tebakan saya? Ya, mungkin Mbak. Mungkin, karena ya? saya juga ngalamin itu waktu saya main di Piala Asia. Terakhir saya main Piala Asia 2000 di Libanon. Itu waktu itu manajer Pak Nurdin. Ada beberapa pemain. Itu setelah pertandingan kedua, kita selalu tiap pertandingan kita kalah 3-0. Di pertandingan terakhir itu baru mereka mengaku bahwa ada oknum katanya mengaku orang PSSI. Dan itu orang Cina, dibilang seperti itu pada saat dipanggil dalam ruangan meeting bahwa mereka dikasih duit. Dan bermain untuk kalah jangan lebih dari 3-0. Manajernya ketika itu? Pak Nurdin. Nurdin Halid ini? Ya. Dan waktu itu Pak Nurdin minta duit lagi di anak-anak itu balik. Dan udah nanti saya kasih duit yang lain. Saya ingin tahu tadi maksudnya dikasih duit yang lain itu maksudnya maksudnya memang pada saat itu ada kayak uang saku, ya, ada bonus segala macam, dan memang sering terjadi itu pada saat kita bermain di Timnas, yang paling sering terjadi itu bonus terlambat. Yang dimana pertandingan pertama menang, kedua juga menang, nanti bonus datang itu setelah kita mau pulang. Gitu. Jadi kalau kasus seperti ini sih buat saya memang saya tidak begitu mengikuti. Karena dari saya mulai belum bermain, saya bermain sampai saya pensiun, saya ketemu rapi, dalam arti dari bawah sampai atas itu mereka sudah bisa, karena kita lihat dari penampilan aja kita sudah bisa. Sementara kita? Ya masih begitu. Maksudnya sekarang kita yang harus ngejar Vietnam. Dengan pertandingan kemarin lagi kita kalah 4-0 dari Filipina, apalagi kita bakal ngejar mereka. Dan Anda tidak heran karena siklus permainan ini memang seperti itu, berputarnya di situ-situ saja? Karena memang bukan saya sendiri sih, tapi banyak orang yang mungkin mereka nggak berani bicara ya, terutama anak-anak yang teman-teman yang terlibat dalam kasus ini. Dan saya yakin logika saja gitu, memang hukum nggak ada logika Pak. Pemain itu berani nggak sih kira-kira kalau nggak ada kode dari atas gitu, tendang ke gawang, lepas ke gawang sendiri?